Hai, perkenalkan, nama saya adalah Laura Septia Cecilia. Saya merupakan mahasiswa dari Trisakti School of Management dengan jurusan akuntansi dengan NIM 2021 50360. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari kampus Grogol. Lalu, saya ngapain sih di sini? Dan apa tujuan dari video ini? Ya, benar. Video ini saya buat dalam rangka tugas individual ketiga dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Lalu sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Deta Feli Ananda selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Bisnis ini karena telah membagikan ilmunya selama 1 semester ini. Ilmu dan manfaat yang telah dibagikan kepada kami sungguh sangat berarti untuk karir kami ke depannya. Lalu apa aja sih sebenarnya yang udah saya dapatkan selama 1 semester ini? Tentunya banyak banget ya. Dari 1 semester ini tuh banyak materi yang udah kita pelajari sama-sama, yang udah kita praktekkan juga. Tentunya semuanya sangat menarik, sangat bermanfaat untuk menunjang karir kita ke depannya. Mungkin kita bisa flashback sedikit ke belakang. Pada saat sebelum UTS, pertama kali kita diberikan tugas individual 1, yakni tugas ini kita diminta untuk membuat surat dalam 4 jenis dengan penulisan surat dan penulisan email. Surat ini merupakan surat penawaran kepada sponsorship. Di sini saya belajar bagaimana cara menyusun kata dengan baik, dengan formal dan dengan etika yang ada. Lalu bagaimana cara menyusun surat mulai dari kop suratnya, bagaimana cara menuliskan tujuannya, lalu isi dari surat yang tidak bertele-tele. Semua itu saya dapatkan pada saat tugas individual 1. Dan di situ kita belajar bagaimana sih cara mengirim email, mengirim surat secara profesional itu. Tentu itu bisa dibilang juga pertama kali saya melakukan surat untuk sponsorship. Jadi saat itu saya sedikit agak takut, sedikit agak bingung, dan beberapa kali saya bertanya kepada teman-teman saya untuk meminta masukan. Bagaimana sih seharusnya surat ini? Lalu saya juga mencari referensi di Google. Seharusnya tuh surat dibuat seperti apa? Tentunya juga referensi dari e-book Komunikasi Bisnis. Lalu selanjutnya pada tugas individual kedua, kita diminta membuat proposal. Sejujurnya membuat proposal bukan pertama kalinya bagi saya, karena di pengalaman organisasi saya juga pernah membuat proposal. Tapi ada perasaan yang berbeda, karena biasanya yang saya buat adalah proposal umum, proposal inti dari kegiatannya. Kali ini proposalnya lebih ditujukan kepada sponsorship. Jadi sedikit ada perbedaan dalam pembuatannya. Juga kita diminta menyusun anggarannya, menyusun segala macam dari isi proposal itu. Tentu hal itu sangat menarik dan menambah pengetahuan saya lagi dengan adanya sumber dari e-book yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Lalu selain daripada tugas-tugas individual itu, ada juga tugas kelompok. Kita bergerak sebagai 2 posisi. Pertama kali saya saat itu merupakan sebagai partisipan. Ini merupakan hal baru dalam pembelajaran saya, di mana saya mencari contoh untuk partisipan dalam presentasi dan juga mempresentasikannya bersama kelompok saya dalam waktu yang singkat. Lalu di presentasi juga saya belajar bagaimana meminimalisir presentasi yang menarik dan efektif dengan materi yang sangat banyak itu dengan waktu yang terbatas hanya 15 menit. Bagaimana saya dan kelompok saya dapat bekerja sama untuk memaksimalkan presentasi tersebut. Tentunya sangat menantang banget karena saya pun dan kelompok saya berkali-kali mencoba latihan supaya presentasinya tepat, tidak lebih dari 15 menit. Kayak ada tantangan besar untuk melakukannya, gimana kita belajar membicarakan presentasi yang tidak bertele-tele,
membicarakan presentasi yang on point, tepat, dan juga kita belajar bagaimana menyajikan presentasi pada PowerPoint itu tidak terlalu banyak tulisan atau tidak terlalu banyak gambar, yakni tepat pada poinnya. Di mata kuliah ini tuh intinya saya sangat belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang efektif dan juga profesional pastinya, terutama dalam dunia bisnis. Dan saya juga mempelajari betapa pentingnya komunikasi bagi bisnis kita, terutama jika kita ingin membangun bisnis, kayak hal-hal apa aja nih yang kita perlukan untuk menunjang komunikasi dalam bisnis kita, supaya semua pekerjaan, semua aktivitas, ataupun promosi bisnis kita dapat berjalan dengan sangat efektif. Lalu selain itu juga saya belajar kayak bagaimana sih kita membuat audiens kita itu memberikan perhatiannya kepada kita. Bagaimana saat kita presentasi, materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan audiens dan baik, dan audiens menjadi antusias akan presentasi kita. Sebenarnya hal ini cukup sulit awalnya, tapi setelah belajar, setelah saya mengetahui lebih pasti cara-caranya, saya mengetahui dan mendapatkan ilmunya dari Ibu Denta, hal ini menjadi cukup lebih mudah dan sangat bisa saya pahami dengan mudah juga penjelasan dari Ibu Denta. Selain dari itu, ada lagi juga bagaimana kita memanfaatkan komunikasi dalam digital, seperti dalam sosial media. Bagaimana kita memanfaatkan misalnya untuk bisnis kita memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi kita, misal dengan menyajikan konten atau dengan memberikan artikel-artikel yang menarik kepada orang-orang di sosial media. Itu juga merupakan salah satu yang menunjang dalam bidang komunikasi bisnis ini. Lalu hal yang saya sukai juga terakhir dalam materi-materi akhir, yakni tentang resume dalam dunia kerja. Karena selama ini saya mempunyai pemikiran yang cukup sulit terhadap resume atau CV. Kayak saya masih bingung bagaimana resume yang baik gitu. Tentunya sebenarnya di luar sana banyak sekali informasi dan saya juga udah cukup sering menontonnya. Tapi dengan masukan dari Ibu Denta juga menambah pengetahuan saya lagi, dimana saya lebih mengerti terutama dalam bedanya hal resume dan CV, apa itu resume, apa itu CV, lalu dalam hal interview juga bagaimana kita melakukan interview, kayak sikap-sikap yang baik dalam interview, serta tentang komunikasi secara verbal dan non-verbal. Itu juga pengetahuan yang sangat berguna dalam diri saya. Intinya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari mata kuliah komunikasi bisnis ini, baik dari tugas-tugas individual, dari tugas-tugas kelompok sebagai partisipan ataupun sebagai presenter, lalu juga dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, bagaimana tentang hal-hal yang Ibu Denta sharing, itu semua sangat menarik dan sangat membantu saya untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai batu lompatan untuk karir saya ke depannya. Tugas video ini juga merupakan tugas individual, sebenarnya yang sangat menantang buat saya, karena saya sedikit bingung apa yang harus saya sampaikan. Karena pada dasarnya banyak sekali hal bermanfaat yang saya dapatkan di mata kuliah komunikasi bisnis ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas kerjasamanya selama 1 semester pendek ini. Ilmu dan sharing dari kalian juga sangat bermanfaat untuk saya, menambah pengetahuan saya, dan ada nilai-nilai yang sangat berarti untuk saya, dimana kayak kita kerja kelompok, itu juga merupakan suatu wujud komunikasi kita dalam pembelajaran kita. Jadi sekian video ini, mohon maaf bila masih ada salah dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Denta Feliananda
Dan kepada teman-teman semua di kelas komunikasi bisnis B ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Stay healthy and semangat untuk tugas, kuliah, dan karir kita ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.